Pamekasan, kemudian perwakilan dari Satpol PP, kami sangat kecewa sebenarnya karena kami di sini adalah sebagai petani dan kami di pelopor paguyuban petani tembakau Madura ini, Pempat TM ini merasakan betul apa yang dirasakan oleh para petani, penderitaan yang dirasakan oleh petani dari hasil produksinya yang mohon maaf tanda kutip itu tidak dihargai dan sering terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Nah, di situ Satpol PP menyampaikan mohon maaf, kami selaku penegak perda sebenarnya, tapi penegak perdanya tidak melaksanakan ronde ataupun pencegahan dan pengendalian tembakau yang masuk dari luar Madura ke dalam Madura dikarenakan beberapa tahun ini katanya di Satpol PP itu tidak ada anggarannya. Oleh karenanya, tema pada kesempatan kali ini kami mengatakan komitmen mensejahterakan petani tembakau itu khususnya stakeholder ini masih belum dirasakan secara maksimal oleh para petani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa peristiwa juga. Peristiwa kemarin itu di salah satu pabrikan, perwakilan pabrikan yang ada di Pamekasan itu digeruduk oleh massa. Masyarakat itu protes terhadap kornya timbangan. Nah, kornya timbangan kemudian di media juga beredar viral. Di media-media yang amatir itu, dia perwakilan pabrikan itu mengambil sampel itu sangat besar sekali. Namun maaf, kami pernah diskusi di Bakorwil itu, ada salah satu pengamat tanpa saya harus menyebutkan namanya, itu mengatakan kami pastikan hari ini di tahun 2022 semua pabrikan, perwakilan pabrikan sudah taat terhadap aturan perda, katanya. Tidak ada pengambilan sampel yang besar. Tapi nyatanya masih ada masyarakat ini, bukan hanya satu orang gitu loh, masyarakat yang protes terhadap perwakilan pabrikan yang melakukan ada dugaan pemotongan timbangan yang di luar peraturan daerah. Tapi alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh KBO Kepolisian Resort Pamekasan bahwa di sini sebenarnya ultimum remedium, jalan proses pidana itu adalah jalan terakhir. Jadi di situ ada proses mediasi sehingga pihak perwakilan pabrikan itu menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat atas sesuatu yang dituntut oleh masyarakat. Itu yang pertama kalau saya baca di media itu. Kemudian yang kedua, pihak pabrikan itu, perwakilan pabrikan itu siap mengganti rugi terhadap para petani. Nah, teman-teman semuanya, dengan dua insiden ini artinya kawalan dari teman-teman NGO, kawalan daripada pegiat-pegiat advokasi daripada kepentingan petani, terutama stakeholders ini perlu ditingkatkan dan seriusi. Nah, oleh karenanya mohon nanti ya Satpol PP nanti di tahun 2023 itu ajukan yang namanya anggaran rencana anggaran daerah dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, hal-hal seperti ini sebenarnya perlu dimaksimalkan. Kalau berbicara persoalan penegakan hukum, maka di sini kalau ada persoalan pidana, ada pihak kepolisian yang memang ranahnya untuk melakukan yang namanya penegakan hukum. Yang mana penegakan hukum itu tujuan daripada hukum itu adalah keadilan, kemudian yang kedua itu adalah kemanfaatan, dan yang ketiga kepastian. Kedepankan yang namanya kemanfaatan terhadap kepentingan petani, itu saja harapan daripada kami. Selebihnya kita mengalir, dan dari Pempat TM mengajak kepada semua pihak sebagaimana tadi yang kami sampaikan untuk bersama-sama untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan petani tembakau, karena dampaknya kepentingan petani tembakau yang ada di Madura ini sangat luar biasa. Kalau persoalan yang disinggung masalah rokok ilegal, polos dan semacamnya, sebagaimana yang kami sampaikan, untuk melakukan pengawasan dan penindakan itu diantaranya ada pihak bea cukai dan seterusnya. Kami tidak punya kewenangan terhadap hal tersebut. Akan tetapi kami menyuarakan selama hal tersebut bermanfaat untuk kepentingan petani, kan begitu kan? Untuk kepentingan petani, maka kami akan selalu mengapresiasi, tentunya tidak bertentangan dan tidak membentur aturan yang ada di negara kita, karena negara kita adalah negara hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ini perwakilan dari Pempat TM yang sudah menyampaikan beberapa poin. Jadi lebih tepatnya evaluasi kepada Satpol PP ya Pak. Jadi ada kurangnya
pencegahan sehingga rokok atau tembakau dari luar tembakau dari luar Madura itu bisa masuk ke Madura dengan adanya beberapa faktor juga. Gimana nih Pak? Apa langsung mau ditanggapi oleh Pak Saiful Amin atau dari rekan-rekan yang lain? Ini dari NGO dulu. Dari NGO. petani. Gimana nih? Untuk memberikan tanggapan begini. Biar dihantam sama Dari oke, kalau begitu dari Disperindak mungkin ya. Perwakilan dari OPD. persiapan menghantam. Yang punya tanggung jawab. Boleh. Ya, jadi tadi ada suara Boleh. perwakilan dari petani begitu yang dengan harapan langsung diberikan tanggapan langsung oleh pihak OPD terkait. Dari Disperindak dari Pak Sip. Firman, ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan Porsi karena selamat HUT minggu yang ke-7. Terus terang kami tadi yang bertanya kepada Mas Muhammad, memo X sama memorandum itu apa? Bukannya kan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Kabiru. Itu yang pertama. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh yang sudah melaksanakan yang memberikan opininya masing-masing, terutama dari Pak Ismail terkait dengan yang disebut yang sesuai dengan tema hari ini, yaitu komitmen stakeholder dalam penegakan hukum dan komitmen mensejahterakan petani tembakau. Memang kalau kita bicara sejahtera petani tembakau, tentunya kita harus melihat yang pertama itu kualitas dari tembakau itu sendiri. Karena kita tahu bahwa tembakau itu merupakan barang bebas yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Jadi perdagangan tembakau itu sebenarnya perdagangan bebas. Jadi antara pihak